Indonesia sedang melakukan revisi undang-undang tentang perkebunan. Maka saya sudah minta tolong Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen, masyarakat kami Kabupaten Indah Gilir, 70% masyarakat Kabupaten Indah Gilir menggantungkan kehidupannya dengan kelapa. Lebih dari separuh hamparan wilayah Kabupaten Indah Gilir ini ditumbuhi dengan kelapa. Hampir 300.000 hektar wilayah Kabupaten Indah Gilir ditumbuhi oleh kelapa. Tetapi masih banyak kelapa-kelapa kita yang sudah muncul intrusi air laut, dan ini sudah saya sampaikan data-datanya. Yang kita tuntut dan kita harapkan adalah agar pemerintah melalui revisi undang-undang ini agar menetapkan harga dasar kelapa, supaya harga kelapa ini tidak terombang-ambing. Kadang-kadang naik, di satu saat nanti harganya anjlok. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Maka untuk itulah dalam waktu dekat ini saya sudah mempersiapkan ada surat edaran. Kita bentuk koperasi-koperasi. Saya perintahkan nanti semua pegawai harus membeli minyak kelapa untuk dikonsumsi setiap hari. Kenapa saya menganjurkan begitu? Karena minyak kelapa ini adalah minyak yang terbaik, minyak yang non kolesterol, minyak yang terbaik untuk pencernaan di tubuh kita. Coba tengok orang-orang tua dulu, mana ada yang katanya kena kolesterol, asam urat dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka menggunakan minyak kelapa ditanak sendiri, dibuat sendiri. Maka waktu itu saya menganjurkan dalam rangka kita mempertahankan harga kelapa ini agar kita semua kembali konsumsi minyak kelapa. Hitungannya begini, 800.000 jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Indah Gilir. Kalau 800.000 ini setiap harinya mengkonsumsi minyak kelapa, dan kelapanya kita buat sendiri, memanfaatkan kelapa yang ada di pekarangan dan di perkebunan kita tanam untuk membuat minyak, maka untuk itu saja kita akan menggunakan kelapa ratusan ribu butir per hari, per bulan. Sehingga nanti apa? Sehingga kelapa yang beredar di masyarakat akan berkurang. Karena kelapa berkurang beredar di masyarakat, insya Allah harga pasti akan naik, dan minimal harga akan sejahtera. Kalau harga kelapa naik, siapa yang sejahtera? Tentunya bapak-bapak yang memiliki perkebunan kelapa. Nah, saya juga menyampaikan kepada Pak Camat buat berbagai kegiatan yang menggunakan kelapa ini agar ke depan penggunaan kelapa untuk konsumsi kita akan semakin meningkat. Semalam saya bersama-sama dengan para musbida, kepala-kepala dinas, hari semalam, pagi semalam, dari pagi sampai sore saya berkunjung ke PT Inhil Sari Mas Kelapa, itu di Sungai Sejuk. Saya melihat di sana setiap hari itu banyak masyarakat yang membawa tongkang menjual kelapa di sana. Saya tanya, mereka di sana menerima kelapa bulatan dengan kulit-kulitnya, kemudian ditimbang, berapa harga per kilo? Ini sudah menyampai 2.000 lebih. Rata-rata per butir kelapa di sana lebih dari 2.000 rupiah. Coba, nah, jadi silakan. Jadi saya tanyakan, dengan mesin yang terpasang, mereka membuat berbagai macam jenis produksi perkelapaan ini, mulai dari sabut, mulai dari santan, airnya, kemudian briket dan segala macam. Jadi mesinnya yang canggih. Saya tanyakan dengan mereka, ini berapa kebutuhan kelapa per hari? Katanya dengan mesin yang terpasang ini kami butuh kelapa per hari 2 juta butir. 2 juta butir. Sementara kebutuhan yang orang yang berjual ke sana pada saat ini baru terpenuhi 400.000. Jadi masih ada 1.600 kekurangan per hari, Pak. Jadi dengan adanya satu perusahaan raksasa yang seperti ini berkembang di Inhil, inilah yang membuat salah satunya harga kelapa kita akan menjadi menaik. Saya sudah sampaikan, tolong nih Pak Tokeh, kita pertahankan harga kelapa kita untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Indah Gilir ini. Insya Allah saya akan berjuang terus, berupaya terus mengkondisikan
apa yang menjadi hajat hidup masyarakat ini, terutama kelapa, akan menjadi pekerjaan prioritas tentunya yang akan kita laksanakan ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya saya mengharapkan kebersamaan kita dalam melaksanakan pembangunan di Inhel ini. Saya sudah mencanangkan dalam rangka menumbuhkan rasa kegotong royongan